Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Baik, langsung saja yang pertama adalah profil singkat perusahaan PT Shopee International Indonesia. PT Shopee International Indonesia merupakan anak perusahaan dari C Group yang dulu dikenal dengan nama Garena. Didirikan pada tahun 2015, C Group berkantor pusat di Singapura. Jenis usaha PT Shopee International Indonesia. Jenis usaha PT Shopee adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan dan operasional platform e-commerce Shopee di Indonesia, yang merupakan platform toko daring atau marketplace. Selain itu, Shopee juga memiliki layanan jasa keuangan atau vintage, layanan pengiriman, layanan food delivery, dan digital produk seperti penjualan pulsa, token listrik, tiket pesawat atau kereta, hingga pembayaran pajak. Shopee juga menghadirkan interaktif konten yang menggabungkan hiburan dengan belanja atau live commerce. Kemudian, PT Shopee International Indonesia mempunyai target pasar yang dikategorikan menjadi beberapa segmen utama. Shopee tidak lagi hanya menyasar semua orang, tetapi telah melakukan personalisasi target secara mendalam. Di sini terdapat 4 segmentasi target pasar PT Shopee Indonesia. Yang pertama adalah segmentasi demografi. Shopee menggunakan strategi pasar massal dengan fokus utama pada penduduk usia produktif yang sangat aktif menggunakan ponsel pintar. Kemudian yang kedua adalah segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku konsumen ini memilih konsumen yang price sensitif atau pemberi promo atau gratis ongkir dan konsumen yang mengutamakan hiburan saat berbelanja. Kemudian segmentasi geografis. Pangsa pasar e-commerce Shopee menjangkau berbagai wilayah termasuk kota besar, kota berkembang, hingga daerah. Kemudian yang keempat adalah segmentasi merchant. Shopee tidak hanya menargetkan pembeli, tapi juga dua jenis penjual, yaitu UMKM lokal dan brand resmi melalui Shopee Mall. Kemudian model bisnis PT Shopee. Shopee menerapkan model bisnis multi-sided platform yang menghubungkan beberapa pihak seperti pembeli, penjual, kurir, layanan pembayaran, hingga brand besar. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace consumer to consumer atau C2C. Namun kini mereka telah beralih ke model hybrid C2C dan business to consumer atau B2C semenjak meluncurkan Shopee Mall, serta pendapatan berasal dari biaya administrasi penjualan atau commission fee, layanan iklan internal, bunga layanan keuangan, dan jasa pengiriman. Kemudian, untuk resiko pemasaran utama. Perusahaan PT Shopee saat ini menghadapi resiko pemasaran yang kompleks akibat persaingan ketat, perubahan preferensi konsumen, dan akselerasi digital. Sehingga akibat dari resiko seperti penurunan pangsa pasar, tekanan untuk menurunkan harga, kebutuhan inovasi yang lebih cepat, dan biaya pemasaran yang lebih tinggi. Yang pertama adalah perubahan perilaku konsumen. Terdapat tren belanja berbasis konten. Konsumen kini mencari hiburan, rekomendasi influencer, live streaming, dan review video, bukan hanya harga murah. Resiko bagi Shopee adalah kehilangan traffic ke social commerce dan engagement menurun jika fitur live dan konten kurang menarik. Kemudian, yang kedua adalah penggunaan kanal digital. Penggunaan kanal digital di PT Shopee International Indonesia berpusat pada aplikasi dan website sebagai media utama transaksi, promosi, dan komunikasi dengan pelanggan. Perusahaan memanfaatkan promo digital, rekomendasi produk, serta ulasan untuk menarik pembeli, dan menggunakan media sosial serta notifikasi untuk menjaga minat pelanggan. Tantangan utamanya adalah persaingan tinggi, biaya iklan digital mahal, dan tuntutan respon cepat, sehingga strategi digital harus terus disesuaikan agar tetap efektif. Baik, selanjutnya adalah risiko SDM yang dihadapi. PT Shopee menghadapi beberapa risiko sumber daya manusia. Yang pertama adalah turnover tinggi. Persaingan industri digital membuat talenta digital mudah berpindah perusahaan. Kehilangan SDM kunci dapat mengganggu konsistensi kampanye dan inovasi. Kemudian kelelahan dan burnout karyawan. Promosi besar-besaran, event flash sale, dan tuntutan kampanye terus-menerus menambah tekanan kerja tim operasional dan marketing. Kemudian adalah kekurangan tenaga ahli digital dan konten kreatif. Kebutuhan akan tim yang mampu membuat konten menarik, live streaming, dan strategi sosial commerce tinggi.
Kemudian kurangnya keterampilan adaptasi teknologi. Perubahan algoritma platform dan tren belanja berbasis konten menurut karyawan cepat beradaptasi dengan tools baru. Kemudian potensi berkembang menjadi risiko operasional. Turnover tinggi dapat memperlambat pekerjaan karena perusahaan harus terus merekrut dan melatih karyawan baru. Kelemahan dan kelelahan dan burnout dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan kesalahan kerja. Misalnya, salah input data, lambat merespon pelanggan, atau kurang maksimal menjalankan kampanye promosi. Kekurangan tenaga ahli digital dapat menyebabkan sistem tidak optimal, pemasaran kurang efektif, dan inovasi produk terhambat. Kurangnya kemampuan adaptasi teknologi juga membuat proses kerja menjadi lambat dan tidak efisien. Pada akhirnya, resiko-resiko ini dapat menurunkan kualitas layanan, menghambat proses bisnis, dan berdampak pada kepuasan pelanggan serta kinerja perusahaan. Kemudian adalah mitigasi asuransi. Asuransi tanggung gugat atau liability insurance, asuransi cyber atau cyber insurance, asuransi aset dan gangguan bisnis atau aset dan business interruption insurance, serta asuransi kesehatan dan jiwa karyawan, health and life insurance. Kemudian mitigasi dan diversifikasi. Untuk mitigasi berbagai risiko, PT Shopee International Indonesia dapat menggunakan beberapa jenis asuransi sebagai perlindungan. Asuransi tanggung gugat atau liability insurance melindungi dari klaim konsumen. Asuransi cyber atau cyber insurance yaitu mengantisipasi kebocoran data dan serangan digital. Serta asuransi aset dan gangguan bisnis melindungi dari kerugian akibat gangguan operasional. Perusahaan juga dapat menyediakan asuransi kesehatan dan jiwa bagi karyawan untuk menjaga kesejahteraan dan produktivitas. Diversifikasi asuransi berarti perusahaan memakai beberapa polis sesuai jenis resiko, bukan hanya satu perlindungan. Dengan begitu, jika suatu resiko terjadi, dampak kerugian tidak langsung besar bagi keuangan perusahaan. Strategi ini membantu menjaga stabilitas keuangan, kelangsungan operasional, dan kepercayaan mitra serta pelanggan agar bisnis tetap aman dan berkelanjutan. Kemudian, yang terakhir adalah resiko vintage. Pemanfaatan teknologi keuangan atau vintage seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan sistem keuangan berbasis aplikasi, maka perusahaan menghadapi beberapa resiko. Resiko tersebut meliputi keamanan data dan privasi pengguna, potensi penipuan digital atau fraud, serta risiko gagal bayar pada layanan kredit seperti pay later. Selain itu, ada juga risiko regulasi apabila sistem dan layanan keuangan tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan otoritas keuangan. Resiko-resiko ini dapat berdampak pada kerugian finansial, gangguan operasional, dan menurunnya kepercayaan pelanggan. Untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, manajemen risiko terpadu perlu diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Seluruh risiko dapat dipetakan melalui sistem manajemen risiko perusahaan. Keamanan cyber dan pelindungan data diperkuat, serta pengawasan dan audit sistem dilakukan secara rutin. Selain itu, kompetensi SDM perlu ditingkatkan. Mitra vintage diseleksi secara ketat dan risiko kredit dipantau secara berkala. Dengan manajemen risiko terpadu, potensi kerugian dapat dikendalikan, stabilitas bisnis dapat dijaga, dan kepercayaan pengguna terhadap layanan keuangan dapat ditingkatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.